A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Hantu Maharani. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel Sampul Hitam. Dan buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. 4 manusia kini sedang berbaring dengan kondisi yang sama-sama mengenaskan. Kuncurolah yang paling kaget karena semua temannya sudah tertangkap oleh Laras dan Andrew. Namun hanya Laras yang masih tetap ada di sana untuk menyiksa mereka. Sedangkan Andrew sudah pergi karena harus membawa Nay ke rumah sakit besar. Nay sudah pucat ketika dibawa tadi. Kuncoro masih terus memohon ampunan dari Laras dan mencoba membujuk dengan berbagai macam cara agar Laras mau melepaskannya. Kuncoro menyadari jika dendam wanita ini sangat kuat. Lagi pula ibu mana yang tidak sakit hatinya melihat sang anak yang mereka siksa hingga mati. Maafkan aku, Laras. Aku berjanji akan tobat dan mengatakan semuanya kepada para warga. Janji Kuncoro. Aku tidak mau itu lagi sekarang, saut Laras sambil memainkan pisaunya. Katakan saja apa yang kau mau. Aku akan berusaha mewujudkannya. Kuncoro sangat berharap akan dilepaskan. Namun Laras malah menghujamkan pisau runcing itu tepat di mulutnya Kuncoro. Pria tua ini mendelik saking sakitnya. Laras tidak langsung mencabutnya karena ingin Kuncoro agak lama merasakan sakit. Tidak usah menatapku begitu. Kau tidak akan kusiksa begini. Anakmu lah yang akan merenggut nyawamu. Laras menatap juragan yang sudah pucat. Laras, aku akan memberikan seluruh hartaku kepadamu. Kau bisa menggunakannya bersama Andrew. Tapi tolong cabut bambu ini. Aku harus mengeluarkan bayi ini. Pekik juragan sangat takut. Tertawa puas Laras karena kini ia bisa menyiksa mereka sepuasnya. Sampai tiba waktunya mereka akan terus memohon ampun dan meminta dibunuh saja. Laras tidak akan membunuh mereka dengan cepat. Akan lebih baik jika menderita saja dulu. Karena mereka juga sangat lama menyiksa Maharani. Gadis itu dibunuh karena sudah mengandung. Jika saja mereka tidak mengetahui Maharani hamil, sudah pasti akan sampai melahirkan. Akan bertambah saja siksaan untuk gadis itu. Bahkan ketika sudah mati pun, mereka masih menggunakan berbagai macam cara untuk menyakitinya. Pada dasarnya, rasa iba sudah tidak ada lagi di dalam hati dan pikiran. Nanti setelah mati, kau jangan menyalahkan aku. Kau mati karena anakmu sendiri, ujar Laras. Aku mohon sekali, Laras. Tolonglah aku sekali ini saja, pinta juragan. Oh, kau memohon sekarang. Apa aku harus melepaskanmu ya? Goda Laras. Juragan terus saja memohon karena organ dalamnya sudah terasa sakit. Sudah pasti dia akan merasakan sakit dalam waktu yang sangat lama. Anaknya yang menggerogoti organ dalam, sedangkan ilmunya terus memulihkan diri. Entah sampai kapan ia akan terus merasakan sakit ini. Sementara itu ibunya Dennis terus menggerang kesakitan sembari tangannya menggaruk selakangan. Itulah akibatnya jika kau suka melonte. Ular itu akan memakanmu sampai habis. Tanpa rasa iba Laras tertawa kencang. Sakit.
Sakit sekali. Ibu Dennis membuka pahanya lebar. Ingatan Laras kembali pada suami pertamanya dulu. Rahmat pun menderita penyakit kelamin yang mengeluarkan banyak nanah dan ulat. Kini ibunya Dennis pun merasakan hal yang sama. Apa kau tidak ingin merasakannya? Bukankah kau yang memasang susuk di tubuh wanita itu? Laras menatap Rukayah jijik. Jangan macam-macam kau, Laras. Rukayah punya firasat tidak bagus. Laras terus tertawa karena para musuhnya sangat ketakutan. Diambilnya ulat yang menggerubungi kemaluan Dennis menggunakan plastik. Jauhkan itu dariku. Pekik Rukayah ketakutan. Ulat putih gemuk itu menggeliat ke sana kemari. Laras membuka celananya Rukayah dan berusaha memasukkan benda menjijikan itu. Buk! Laras terkena tendangan Rukayah hingga membuatnya terduduk kesakitan. Betapa geramnya wanita ini karena gagal melakukan misinya. Si ulat dan lendir yang sangat bau itu, ia paksa masuk dengan sekali terobos saja. Rukayah sampai mendelik karena merasakan tangan Laras yang masuk ke dalam asetnya. Kuncoro terpana karena sadisnya Laras sekarang. Karena sakit hati yang mendalam, Laras menjadi manusia yang tak punya hati. Anakku sudah tenang di alam sana, tapi masih saja kalian usik dengan memaku kepalanya. Sebenarnya salah Maharani kepada kalian apa? Teriak Laras. Maafkan aku, Laras. Lepaskan aku. Juragan menggerang kesakitan. Perutnya membuncit besar selayaknya wanita hamil 9 bulan. Laras mengelus perut suaminya dengan kasih sayang, sehingga iblis tak lepas dari bibirnya. Kesalahanmu tidak bisa dimaafkan. Meski aku memaafkanmu, anakku tetap tidak bisa hidup lagi. Jadi biarlah aku menanggung dosa ini karena sudah menyakiti kalian, ucap Laras. Wanita gila, kau brengsek, pekik Rukayah meronta-ronta. Meskipun aku gila, tapi aku tidak pernah menjerumuskan orang ke dalam lembah nista, ujar Laras. Tolonglah Laras, aku berjanji akan taubat jika kau melepaskan aku sekarang. Rukayah bersungguh-sungguh memohon. Jangankan dirinya yang hanya dukun pesugihan, Kuncoro yang memang dukun segalanya saja dibuat bertukuk lutut oleh Laras. Mereka semua memohon ampunan untuk nyawa masing-masing. Apalagi sekarang, Rukayah sudah mulai merasakan hal yang tidak biasa pada asetnya. Hewan putih gemuk berlendir itu dengan cepat menggerogoti tubuh manusia. Membayangkannya saja sudah membuat Rukayah histeris. Kau takut? Kau juga harus merasakannya. Masa cuma membermu saja yang merasakan akibat makhluk peliharaanmu? Berapa lama aku bergulat dengan hewan menjijikan itu, Rukayah? Dan semua itu karena ulahmu yang menjerumuskan Mas Rahmat, ucap Laras mengenang kepahitannya di masa silam. Ampuni aku, Laras. Rukayah menangis. Kenapa kau sudah meminta ampun? Wong aku saja belum memulainya, cibir Laras. Rasanya sekarang sangat puas karena mereka terus memohon ampunan. Kini Laras berada dalam puncak pembalasan dendamnya. Mereka satu persatu akan merasakan kematian yang sangat menyakitkan. Darah keluar sangat banyak dari mulutnya juragan. Mungkin saja anak dalam perutnya sedang berulah. Entah organ apa yang sedang dimakannya. Namun kemudian darah itu menghilang, pertanda juragan bisa memulihkannya lagi. Selamanya ia akan terus begitu selagi tidak mengatakan apa kelemahan ilmunya tersebut. Laras juga tidak akan memaksanya untuk bicara. Akan lebih bagus jika juragan sangat lama mengatakannya. Maka semakin lama juga ia menderita dalam kesakitan dan anaknya juga akan semakin besar di dalam perut. Singkat cerita,
Seminggu berlalu sejak pertengkaran yang akhirnya mereka menangkan. Hari ini Laras berani menghadapi para warga dan mengaku bahwa ia masih hidup. Berbagai macam respon yang ia dapatkan. Ada yang kagum dan juga kasihan karena Laras pun turut menceritakan kebusukan juragan. Ada yang menyalahkan Laras karena saat menikah dulu, ia tidak melihat sisi gelapnya calon suami. Mereka mengatakan bahwa Laras hanya peduli kepada hartanya saja. Laras tidak memperdulikan soal gosip yang mereka bisikan ini. Lagi pula memang sejak dulu, banyak yang tidak suka kepadanya karena iri dan dengki. Terlebih Nani dan Mira yang memang biang kerok jika untuk mengatai orang. Mereka tetap menyalahkan Laras. Tidak ada rasa simpati ataupun kasihan. Kasihan sekali si Laras. Sejak dulu selalu menderita. Semoga setelah ini kebahagiaan menghampirinya. Doa Mbak Sri tulus. Dia kan emang udah sial dari lahir, Mbak. Makanya hidup dia selalu menderita dan banyak membuat warga kampung susah, ketus Mira. Lah terus kau apa? Hampir mati gancet dan membuat malu keluarga dan diceraikan oleh suami, sindir Mbak Sri pedas. Mira terdiam karena boroknya dibongkar oleh mantan mbak iparnya. Nani tidak berani bicara karena takut kena sembur juga. Jangan pintar mengatai orang saja. Lebih baik berkaca dan bertaubat kepada Allah, ujar Mbak Sri meninggalkan mereka. Mbak Sri masih tetap baik kepada Laras dari dulu hingga sekarang. Malah ia merasa sangat tiba dengan nasibnya Laras yang selalu sial. Mbak Sri sudah tahu bagaimana perjuangan Laras dari suaminya yang pertama. Bahkan Mbak Sri sudah dekat seperti keluarga. Namun mereka sempat renggang karena juragan yang tidak menyukai Mbak Sri. Laras yang saat itu masih dalam pengaruh ilmunya sang suami, maka menurut saja apa yang juragan katakan kepadanya. Tidak usah hiraukan mulut mereka yang kotor. Kita pergi saja dari sini. Mbak Sri mengajak Laras pulang ke rumahnya. Sampai sana mereka pun ngobrol panjang lebar tentang tragedi ini. Mbak Sri sampai menangis terisak-isak karena mendengar cerita Laras yang sangat pilu. Lalu sekarang kamu akan bagaimana, Ras? Tanya Mbak Sri mengusap air matanya yang jatuh. Aku akan melanjutkan hidup sampai kemudian Allah mengambil aku untuk bersatu dengan Maharani dan abinya, saut Laras. Kamu tinggal sama Mbak saja ya, ajak Mbak Sri. Nggak usah Mbak, rumahku yang dulu kan masih ada. Tidak akan kukontrakan lagi, ujar Laras. Mbak Sri mengangguk paham. Laras tidak akan kembali ke rumahnya juragan. Lebih baik jadi gelandangan saja daripada harus kembali ke sana. Biarlah Andrew yang akan mengurus rumah dan usaha ayahnya. Untung rumahnya Laras yang dulu masih ada dan masih bagus. Hanya bagian dapur saja yang mulai reot karena memang belum dibatu bata kala itu. Orang yang mengontrakannya tinggal 2 bulan lagi. Selama itu pula Laras menerima ajakannya Mbak Sri untuk tinggal bersama. Lagi pula Mbak Sri sudah janda dan tinggal sendiri. Terus Andre bagaimana, Ras? Mbak Sri teringat dengan anak tirinya Laras. Anak itu sangat baik, Mbak. Karena dialah aku bisa mengetahui sifat buruknya Adi, ujar Laras. Baguslah. Dia tidak menurun sifat ayahnya, Mbak Sri mendesah lega. Kini Andreola yang memang mengurus rumah dan usaha ayahnya. Laras pun tidak melarang karena itu haknya Andrew. Lagi pula harta itu bukanlah dari hal yang tidak benar. Juragan hanya gila ilmu saja, tidak sampai melakukan pesugihan. Andre mau melamar naik katanya, ujar Laras sambil tersenyum. Benarkah? Semoga saja mereka bisa bahagia dan Nay menerima lamarannya Andrew. Mbak Sri ikut senang.
Sampean juga ikut ya mbak? Sekitar seminggu lagi katanya, pinta Laras. Basri mengangguk dan ia mau mengantar Andrew. Nah memang gadis baik walau putrinya seorang pemabuk. Tidak ada yang tahu kejadian yang telah Nay alami. Singkat cerita, hari yang sangat dinantikan pun tiba. Andrew bersama keluarganya datang ke rumah Nay untuk berniat baik dan melamar gadis yang sudah dinodai ayahnya. Ibu, aku pakai yang putih atau yang biru ini? Andre menunjukkan dua kemeja. Yang ini lebih bagus. Kalau putih nanti langsung akad, gurau Laras. Baguslah bu, Andre tertawa. Laras menatap putranya yang tampak sumringah. Walau ada sesuatu yang mengganjal di hati Laras, Andre ganti menatap ibunya yang termenung. Ibu kenapa? Andre bertanya pelan. Semua ini atas dasar apa nak? Laras akhirnya berani bertanya. Maksud ibu, kau meminang Nay itu atas dasar apa? Apa mungkin hanya karena merasa bersalah atas apa yang telah ayahmu lakukan? Laras ingin tahu perasaan putranya. Kenapa ibu tanya begitu? Andrew terlihat salah tingkah. Nay tidak akan mau menerimanya nak, ucap Laras. Memang mereka tidak pernah menunjukkan rasa suka satu sama lainnya. Andre memang punya kekasih di kota. Walau belum yakin 100%, namun Andre merasakan debaran ketika berdekatan dengan Naisari. Dia sudah ternoda bu. Tentu saja Nay akan menerimaku, yakin Andrew. Tidak semua wanita akan berpikir begitu. Ibu tidak yakin kalau Nay akan menerimamu. Laras ragu sekarang. Kita coba saja dulu ya bu. Semoga Nay mau menerima pinanganku, harap Andrew. Akhirnya Laras mengangguk untuk berusaha membesarkan hati putranya. Mereka berangkat menuju rumah Nay. Hanya berjalan kaki saja karena rumah Nay yang memang dekat. Bu Inar kaget karena kedatangan tamu yang lumayan banyak. Pak RT juga ikut mengantarkan Andrew dan sebagai juru bicaranya. Mari masuk. Maaf ya rumahnya berantakan. Bu Inar tersenyum malu. Ndak kok bu. Saya yang datang tanpa memberi kabar, ujar Laras. Mereka masuk dan sedikit berbincang hangat untuk memulai bicara yang lebih serius. Nay datang membawakan kopi dan teh untuk para tamunya. Gerakannya juga masih kaku karena menahan sakit pada perutnya. Gimana kabarnya nak? Laras mengelus punggung gadis ini. Alhamdulillah agak mendingan bu, jawab Nay tersenyum. Pak RT berdiam sebentar dan menatap Laras untuk minta izin. Laras pun menganggukkan kepalanya. Andre menatap wajah pucatnya Nay. Mungkin saja masih terasa sakit. Lebih ke trauma daripada sakit. Karena pengalaman yang sangat mengerikan ini. Nay bisa selamat sangat alhamdulillah. Nay tertunduk ketika mendengar Andre mengutarakan niat untuk meminang dirinya. Ada rasa senang dalam hati gadis ini. Namun ada juga rasa malu karena bisa saja Andre melamarnya karena kasihan atau merasa bersalah atas perbuatan sang ayah kepadanya. Bagaimana Nay? Bu Inar menanyakan pendapat putrinya. Bolehkah aku bicara berdua dulu dengan Mas Andrew? Tawar Nay. Mereka pun membiarkan Nay untuk bicara kepada Andrew. Dua anak muda ini keluar dari ruang tamu. Andre menunggu apa yang akan Nay katakan padanya. Kenapa kamu melamarku mas? Aku yakin kalau kamu tidak punya perasaan kepadaku, ujar Nay. Cinta akan bertumbuh seiring waktu Nay. Terimalah lamaranku, pinta Andrew. Aku sudah tidak apa-apa kok mas.
Kamu jangan merasa terbebani dengan perbuatan ayahmu, ucap Nay tersenyum. Andre menggelengkan kepalanya karena ia tidak suka dengan ucapan Nay. Dia tetap kekeh ingin menikahi gadis ini karena ini adalah sebuah wasiat yang harus ia lakukan. Sejujurnya aku memang belum menyukaimu. Namun aku yakin bahwa nanti setelah kita menikah, maka cinta ini akan tumbuh, yakin Andrew. Aku bertanya, apa maksudmu melamarku? Nay agak sengit. Abah ingin kita menikah. Andre mengeluarkan surat yang Ustazah berikan kepadanya. Nay membaca tulisan pada kertas putih itu. Tulisan tangan orang tua yang kini sudah tiada. Ternyata Andre melamarnya karena wasiat yang Abah tinggalkan. Apa kamu punya kekasih di kota, Mas? Aku tidak ingin dilabrak, cemas Nay. Memang ada. Namun selama aku di sini, dia tidak pernah menghubungi aku. Mungkin saja karena aku dipecat dari kantor. Andrew tersenyum kecut. Baiklah, aku menerima lamaranmu, angguk Nay setuju akhirnya. Andre tersenyum senang dan mereka kembali masuk ke dalam. Para orang tua yang melihat senyum mereka sudah yakin kalau lamaran ini berhasil dengan buah yang bagus. Bagaimana, Nak? Bu Iner bertanya lagi pada putrinya. Mau, Bu. Aku akan menerima lamarannya Mas Andrew, jawab Nay mantap. Alhamdulillah ya Allah. Laras bersorak senang karena Nay mau menerima lamaran putranya. Karena Nay sudah menerima lamarannya Nak Andrew, para keluarga silakan mendiskusikan tanggal pernikahan, ujar Pak RT. Di kampung ini, mereka akan langsung dinikahkan bila sudah menerima lamaran. Pak Mali katanya jika menunda terlalu lama, takut salah satu ada yang berselingkuh karena termakan rayuan setan. 2 minggu lagi kalian bisa menikah. Ini tanggal bagus. Nino mencarikan tanggal. Iya Mas, lebih cepat maka akan lebih bagus. Andre setuju dengan usulan Nino. Keluarga Andre pulang ke rumah masing-masing. Laras juga pulang ke rumahnya sendiri setelah mengucapkan terima kasih kepada Pak RT yang sudah mau mendampinginya. Laras berjalan pulang sendirian karena rumahnya tidak terlalu jauh. Walau harus melewati bekas rumah kosong yang dulu dihuni genderuwo pujaan suaminya. Tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang sehingga Laras sampai terpental jatuh. Ia berdiri untuk melihat siapa yang sudah menabraknya. Namun sama sekali tidak ada orang. Lalu apa yang menabraknya barusan? Hati Laras mulai tidak enak dan segera berjalan cepat. Ia malas berurusan dengan makhluk tak kasat mata terus-menerus. Sementara di tempat lain, Ningsih begitu galau karena pujaan hatinya menghilang entah kemana. Setelah Laras dan Andre mengatakan kepada para warga bahwa juragan dan para anteknya lah yang telah memperkosa Maharani hingga meninggal. Mas Adi kemana sih? Kangen nih dengan perkututnya, rutuk Ningsih mondar-mandir di depan rumah juragan. Tepat Andre yang baru pulang dari lamaran, Ningsih cepat menyongsong pemuda ini untuk menanyakan di mana keberadaannya juragan. Mau apa kau? Andre langsung menyalak tidak suka. Ibu cuma mau nanya, ayahmu di mana ya? Ningsih mengulas senyumnya. Minggat. Ketus Andre segera masuk membanting pintu. Ningsih sampai terjingkat karena kaget. Sambil merutuk ia berjalan mengelilingi rumah. Tak sengaja kakinya malah sampai di gudang bekas penyimpanan padi. Kini gudang itu kosong karena akan dibersihkan dulu oleh Andrew. Mas, sekali kelebatan ia melihat sosoknya juragan yang masuk ke dalam gudang. Ningsih berlari mengejarnya dengan tergesa-gesa. Ini aku Mas, teriak Ningsih menatap ke sana kemari. Namun sosok juragan tadi sudah menghilang entah kemana.
Sampailah Ningsih melihat tangga yang menuju ruang bawah tanah. Belum sempat ia menuju ke sana, di dekat jendela ada sosok hantu yang sangat menyeramkan. Ah! Maharani tertawa nyaring karena melihat Ningsih yang ketakutan. Rani mendekati wanita yang mulutnya sangat lemes itu. Di tangan Rani sudah ada besi yang bermata 4 yang biasa untuk menggaruk sampah jerami. "Menjauh dariku. Aku tak punya salah kepadamu," pekik Ningsih. "Kau akan lebih bagus jika mati saja. Mari ikut aku." Rani terbang dan terus tertawa. Ningsih berlari menuju pintu karena akan melarikan diri. Sialnya pintu itu sudah terkunci rapat dan tidak bisa dibuka lagi walau ia menggebrak-gebraknya dengan keras. "Tolong, siapapun tolong selamatkan aku," pekik Ningsih. Tubuh Ningsih melanting dan berkedebukan di lantai karena disambar oleh Rani dan dilemparkan. Ningsih kesakitan memegangi pinggangnya yang serasa mau patah. "Jangan sakiti aku. Aku tidak bersalah, Rani," hibah Ningsih. Maharani tetap bisa tertawa walau dia sudah jadi hantu dan meninggalnya juga sangat sadis. Berbeda dengan Ningsih yang menangis ketakutan setengah mati. Jerit pekik keluar dari mulutnya Ningsih ketika jari Maharani yang berkuku panjang itu merobek mulutnya hingga mencapai telinga. Darah memburai dengan derasnya membasahi jerami padi. Ningsih menangkap mulutnya yang robek besar itu. Bahkan giginya juga kelihatan bergelimang darah. Rasa sakit yang sangat luar biasa kini ia rasakan. "Bukankah lebih enak jika kau memfitnah orang dengan mulut lebar begitu?" seringai Maharani. Ucapan Ningsih sudah tidak bisa lagi dimengerti karena lidahnya tanpa mencelat ke sana kemari. Darah membasahi dagu hingga ke dadanya. Maharani kembali menarik tangan Ningsih yang berusaha menutupkan mulut. Satu kali gerakan saja, Ningsih terkoyak dan dagunya terlepas ke bawah. Tertawa puas melihat Ningsih yang sekarat diambang kematian. Menggelepar ke sana kemari karena nyawanya masih menyangkut di tenggorokan. "Inilah akibatnya jika sering mengatai orang." Maharani menghilang setelah Ningsih tidak bergerak lagi. Kini wanita yang suka memfitnah ini sudah mati dengan sadisnya. Setimpal dengan kelakuan buruk yang selama ini terus julid kepada tetangga yang lebih cantik ataupun lebih mampu. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.